Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala as-sayyid al-alamah al-habib Abdullah bin Mahfud al-Haddad rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Fatawa Ramadan, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumi fid daraini amin. Hukmul iftaril hamil wal murdi wa hukmu tadawwukit tu'am. Mas'alatun, hal yajuzu al-iftar lil mar'atil hamil idza khafat ala nafsiha wa ala al-janin wal murdi. Aidan hal yajuzu laha al-iftar bimisli hadzal khauf. Wa hal yajuzu lil mar'ati tadawwukut tu'am. Al-jawab, na'am, yajuzu lil mar'ah al-hamil an tuftir fi hadhihi al-halah summa taqdi wa hiya aula man istahaqqa rukhsah sa'un kanat khaifah ala nafsiha aw ala janiniha fa innal khaf ala ahadihim yadurul akhar fala ba'sa 'alaiha min al-iftar summa taqdi al-ayyam allati aftaradha. Wa amal murdi fal hukmu fiha kadzalik in wujidatil yawm allati turdi tiflaha bisadi fa inal irda al yawm qad tuhawwilu ila ridha as-sana'i wa tadawwuku tu'am bil fammi wal lisan jaizun bi syarti alla tablugha syai'an minhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Para sahabat Ahfaz kalian, dalam kesempatan ini kita akan membahas daripada fatwa yang difatwakan oleh beliau Mufti Diyar Hadramaut Al-Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad. Dan permasalahan pertama yang akan kita bahas yaitu hukum tidak berpuasanya orang yang hamil ataupun orang yang menyusui, dan juga hukum tentang bagaimana jika kita mencicipi suatu masakan. Ditanyakan kepada beliau oleh seorang penanya, apakah diperbolehkan untuk tidak berpuasa bagi seorang perempuan yang dia itu hamil jika dia takut suatu bahaya akan menimpa dirinya dan juga kepada janinnya ataupun bayinya, bagi seorang yang murdi ataupun orang yang menyusui. Dan apakah tidak berpuasa bagi seorang yang tadi disebutkan, yaitu orang yang sedang menyusui bayinya ataupun orang yang sedang hamil. Sedemikian itu, apakah diperbolehkan untuk tidak berpuasa? Dan juga ditanyakan kepada beliau bagaimana hukum tentang bagaimana mencicipi suatu masakan. Kemudian beliau menjawab, naam, diperbolehkan bagi seorang perempuan yang dia itu sedang hamil supaya dia tidak berpuasa di dalam keadaan seperti ini. Karena keadaan seperti ini itu sebagai seorang perempuan itu adalah keadaan yang lebih berhak bagi dia untuk tidak berpuasa, lebih berhak untuk mendapatkan rukhsah agar dia tidak berpuasa, baik dia takut akan sesuatu yang akan menimpa dirinya ataupun kepada janinnya. Kenapa demikian? Karena kata Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad, karena ketika suatu bahaya menimpa kepada si perempuan tadi, itu juga akan mengakibatkan bahaya yang akan mengakibatkan kepada janinnya. Dan juga dikatakan maka tidak masalah bagi keadaan seperti ini itu dia tidak berpuasa dan kemudian mengqadanya di hari yang lain. Kemudian untuk jawaban kedua tentang seseorang yang sedang menyusui atau perempuan yang sedang menyusui, Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad menjawab bahwa hukumnya itu seperti hukum orang yang tadi, orang yang sedang hamil, perempuan yang sedang hamil, yaitu baik dia takut akan dirinya ataupun takut dengan bayi yang sedang ia susui, maka dia tetap untuk diperbolehkan mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa. Dengan perincian seperti tadi sama, yaitu dia nanti harus mengqadha di hari yang lain.
Demikian pendapat Al-Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad. Sedangkan kita temukan dalam pendapat muktamad daripada madhab Syafi'i bahwa di sana diterangkan, dijelaskan, dirinci bahwa jika dia takut akan takut bahaya yang akan menimpa dirinya, maka dia tidak diwajibkan fidyah, ataupun dia hanya diwajibkan mengkodok puasanya. Dan jika dia takut akan suatu bahaya yang akan menimpa orang lain, yaitu dalam hal ini adalah janinnya atau orang yang ia susui, maka dia wajib untuk membayar kodok dan juga membayar fidyah. Ini perincian yang ada di madhab muktamad daripada Imam Syafi'i. Kemudian untuk hukum yang ketiga, yaitu tentang tadawuqut ta'am atau tentang mencicipi suatu makanan, Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad menjelaskan bahwa hal yang demikian itu tidak dipermasalahkan selama tidak ada satupun yang tertelan ataupun terteguk, sehingga hukum daripada mencicipi suatu makanan selama tidak ada yang tertelan ataupun terteguk maka diperbolehkan. Kemudian dalam permasalahan kedua, yaitu hukmun man mata wa alaihi qada siyamu syahr Ramadan. Mas'alatun laqad tufi akhi ba'da Ramadan wa qad kana maridan qabla Ramadan hatta aftara jami'a Ramadan wastamara maridan hatta mat. Fa hal aqdi anhu aw madha af'al? Aftuna rahimakumullah. Al-jawab, innallaha ta'ala yaqul faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Wa minhu akhadha al-fuqaha anna man kana maruduhu yurja minhu shifa fal wajib 'alaihi al-qada inda tamakkun. Wa man kana maridun la yurja an yatamakkan min asy-shifa fal wajib 'alaihi al-fidyah ibtida'an. Fa in akhrajaha kafathu wa in tamakkana ba'd min al-qada la yalzamu. Wa amma man mata wa lam yufdi wa lam yatamakkan min al-qada fa inna fuqaha'una yaqulun la syai' alaih. Walakin umumul hadis ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yadullu ala anna al-warasah al-qada. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man mata wa alaihi shaumun shoma anhu waliyuh wa ma'adhalika yujzi'u anhu ikhrajul fidyah badalas shaum. Wa hadal hadis yu'ammimu shaum ala kulli man mata wa alaihi ayyam min Ramadan sa'un tamakkana am lam yatamakkan. Fal ihtiyat li akhik imma an tatawazza al ayyam ma'al aqriba kullu wahidin yusumu anhu iddata ayyam wa imma an takhruju anhu al-kafarah. Wa kama qultu lak in hadha lil ihtiyat lil mayyit li umumil hadis wa illa fa inna kalamul fuqaha al-ma'khud min al-ayah la yujibu alaihi syai'a wa idza ta'arud yanbahil ihtiyat. Kemudian dalam permasalahan kedua ini ditanyakan kepada beliau tentang hukum seseorang yang meninggal dunia dan dia mempunyai kewajiban untuk mengkodok puasa selama 1 bulan penuh. Ditanyakan kepada beliau dalam suatu permasalahan, dalam suatu pertanyaan, telah meninggal saudaraku setelah Ramadan, sedangkan saudaraku ini setelah sakit, sebelumnya setelah sakit dari sebelum Ramadan, sehingga dia tidak berpuasa selama bulan Ramadan sampai dia selesai Ramadan, sakitnya masih ada sampai dia meninggal dunia. Akhirnya dia meninggal dunia. Maka apa yang akan aku lakukan? Apakah aku mengkodoknya atau apa yang akan aku lakukan? Tolong berikan kepadaku fatwa rahimakumullah. Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad menjawab, mengutip dalam suatu ayat bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amul miskin." Maka barang siapa di antara kamu sakit
ataupun dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya ataupun tidak mampu, maka wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang yang miskin. Dan dari ayat ini, dari ayat yang di atas tadi, para ahli fikih atau para fuqaha itu mengambil dalil bahwasanya jika seseorang yang sakit dan dia dapat diharapkan kesembuhannya ataupun sakit yang ringan, maka dia wajib untuk mengqadha ketika dia sembuh atau dia menemukan waktu yang memungkinkan dia untuk mengqadha puasanya. Kemudian jika seseorang tadi ditimpa sakit, yang mana sakit itu sakit keras sehingga tidak memungkinkan ataupun tidak diharapkan lagi untuk kesembuhannya, maka dalam kasus demikian seseorang tadi bisa untuk membayar fidyah terlebih dahulu, atau dia wajib membayar fidyah. Jika dia setelah membayar fidyah atau mengeluarkan fidyah, maka cukup baginya. Namun jika memungkinkan suatu hari setelahnya memungkinkan dia untuk berpuasa, maka dia tidak diwajibkan untuk mengqadhanya lagi karena dia sudah membayar fidyah tadi di awal. Kemudian dalam kasus yang lain diterangkan bagaimana ketika orang yang meninggal dunia dan dia belum membayar fidyah. Diterangkan dengan sama beliau bahwasanya orang yang meninggal dunia dan dia belum membayar fidyah dan tidak memungkinkan untuk mengqadha ataupun dia tidak menemukan hari ketika dia sembuh untuk mengqadhanya, maka para ahli fuqaha berdasarkan ayat yang tadi mengatakan bahwa hal yang demikian tidak ada kewajiban sama sekali bagi si almarhum ataupun orang yang sakit tadi, yang telah meninggal tadi. Akan tetapi dalam suatu hadis yang lain diceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa barang siapa yang meninggal dunia dan dia wajib baginya suatu puasa untuk dia qadha dan dia tidak membayarnya, maka wajib bagi walinya untuk menggantinya berpuasa. Hadis dalam makna. Sehingga dalam hadis ini diterangkan bahwa seorang wali, kalau misalnya seorang wali ataupun ahli waris itu wajib untuk mengganti puasanya dengan dia berpuasa. Kemudian Habib Abdullah bin Mufti Al-Haddad menjelaskan lagi bahwa demikian juga bisa diganti dengan membayar fidyah. Jadi dia tidak berpuasa, tetapi si ahli waris tadi tidak berpuasa, akan tetapi dia bisa dengan mengeluarkan fidyah. Kemudian hadis yang telah kita sebutkan di atas tadi itu menerangkan dalam keumuman suatu keadaan, artinya tidak mengikat, baik bagi seorang yang tadi sakit, yang telah meninggal tadi itu menemukan waktu untuk membayar qadhanya ataupun tidak. Jadi tetap bagi ahli warisnya bisa dia mengganti puasanya ataupun bayar fidyah. Karena kemudian Habib Abdullah bin Mufti Al-Haddad menjelaskan fal ihtiyat di akhir, yaitu ini adalah langkah ihtiyat untuk saudaramu ataupun yang telah meninggal tadi. Jadi solusi yang Al-Habib Abdullah bin Mufti Al-Haddad berikan yaitu supaya bagi seorang ahli waris tadi bisa dia membagikan kepada kerabatnya untuk berpuasa menggantikan orang saudaranya yang telah meninggal tadi, sehingga dia tidak dia pikul semuanya selama 1 bulan penuh, akan tetapi dia bagi dalam suatu jumlah hari kepada kerabatnya, kemudian dibagi lagi kepada kerabatnya, sehingga begitu.
Habib Abdullah bin Wahid Al-Haddad kemudian menjelaskan, wa kama qultu lagi, seperti yang telah aku katakan kepada kamu, bahwasanya ini adalah langkah ihtiyat ataupun langkah hati-hati untuk mayit, untuk seorang mayit, karena tadi mengambil dalil dari hadis yang sudah disebutkan. Dia sekalipun di dalam satu sisi, yaitu para ahli fuqaha mengatakan yang mengambil dari dalil ayat yang sudah kita sebutkan tadi juga, bahwa tidak ada kewajiban sama sekali, sehingga ini adalah langkah ihtiyat yang patut kita lakukan ataupun kita praktekkan untuk menyelamatkan mayat tadi. Dan sekian fatwa yang bisa kami jelaskan ataupun kami bisa terjemahkan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.